Bismillah ya, kita live. Ini nggak bisa dibaca ya? Salah. Hah? Astagfirullahaladzim. Kebiasaan. Sorry. Kita live ya. Bismillah. طلع البدر علينا طلع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Daeng, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daeng Zul Apakareba Baji-Bajiji. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini dari kesekian kali kegiatan-kegiatan yang telah diadakan oleh Pondok Quran bersama tim Hore, baru kali ini saya sempat untuk hadir bersama-sama dikarenakan kemarin-kemarin masih bertabrakan dengan jadwal kerja saya di SIP pertengahan. Dan alhamdulillah di Ramadan kali ini saya sudah berada di SIP malam dari jam 11 malam ke jam 11 pagi. Jadi saya masih bisa ada waktu luang untuk bisa bersama-sama Pondok Quran dan tim Hore untuk
membuka dan menyukseskan acara ini. Alhamdulillah. Dan teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa untuk dukung terus kegiatan kita, dakwah kita, yang dimana telah dibimbing langsung oleh Ustadz kita, Kiai Haji Heri Saparjan Mursi. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat terus, bisa membimbing kita dalam mengenali cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang informasi yang dimana informasi ini mungkin sangat berguna bagi teman-teman semua yang menonton kegiatan ini, bahwasanya dari Pondok Quran mengadakan program umroh Syawal. Di sini sudah ada ditampilkan tadi pamfletnya. Saya lagi mencari, bisa di screen sharing dulu biar kita sama-sama bisa membaca secara lengkap dari program-program Pondok Quran. Nah, di sini Pondok Quran mengadakan kegiatan yaitu Umroh Berkah. Ini tulisannya kecil ya. Umroh Berkah bersama Pondok Quran, itu program selama 9 hari. Kemudian keberangkatan pada tanggal 14 Mei 2002 atau 13 Syawal 1443 Hijriah. Dan di sini juga hotelnya, Masya Allah, Tabarakallah. Di sini ada bintang 4, namun karena agak blur ya, jadi nggak terlalu terbaca. Dan insya Allah kita akan tampilkan ya, teman-teman bisa melihat nanti. Saya akan pasang di YouTube channel saya untuk lebih jelasnya. Dan berikutnya, terima kasih banyak atas semua partisipan yang sudah hadir bersama kita selama ini dan masih bertahan menuntut ilmu. Semoga apa yang dilakukan hari ini dan seterusnya itu bernilai pahala bagi kita semua. Dan insya Allah jangan lupa untuk berbagi ilmu, meneruskan lagi ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari Ustadz kita. Semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber pada siang hari ini, Bapak Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, para pembimbing tahsin, asatidz dan asatizah dari pesantren Pondok Quran, para YouTuber grup Tim Hore, Dewan Pengurus Tim Hore, baik pusat maupun daerah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah yang sudah bergabung pada siang hari ini. Mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya, taufik dan inayahnya, pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di kajian tahsin online dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh pengikut sunnahnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi tahsin yang akan disampaikan oleh
Bapak Kiai Heri Saparjan Mursi. Yang ketiga, murojaah di breakout room. Keempat, penutup. Sebelum kita mulai acara tahsin ini, saya informasikan kembali bahwa kajian ini disiarkan lewat channel YouTube Daeng Jul. Beliau merupakan salah satu YouTuber yang tergabung di grup Tim Hore, dan saat ini beliau bermukim di Mekah Al-Mukarramah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, untuk kelancaran acara pada siang hari ini, ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, selama acara pemaparan materi berlangsung, tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon, atau mikrofon akan diset dalam keadaan mute. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pada hari ini bisa ditanyakan langsung pada saat sesi tanya jawab dengan cara mengangkat tangan pada aplikasi masing-masing atau lewat Zoom chat atau lewat komen YouTube. Yang ketiga, kepada semua peserta dianjurkan memakai busana sesuai syariat Islam. Yang keempat, diharapkan ketika talaki di breakout room untuk membuka mic dan kamera. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama buka acara kegiatan kajian tahsin online pada siang hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi tahsin yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Heri Saparjan Mursi. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Ustaz. Baik, ya, terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'uha. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Para peserta kajian Tim Hore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, ya, bulan yang sungguh menjadi kenikmatan bagi kita dalam beribadah. Lebih khusus lagi apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Sebelum kita masuk ke materi, kita teringat bahwa ada seorang ulama berkata, di dalam setahun itu ada 12 bulan. 12 bulan yang kita kenal dengan bulan-bulan Ihda Asyar. 12 bulan di dalam surah At-Taubah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada bulan yang sangat mulia yang kita harus berbenah diri di dalamnya. Kalaulah itu dikiaskan dengan seorang tamu, maka kita menyiapkan hidangan yang terbaik
untuk menyambut tamu tersebut. Nah, seperti itu. Ketika kita menyambut tamu yang mulia tersebut, maka kita persiapkan pakaian kita, makanan yang terbaik, tempat yang terbaik. Begitulah mulianya tamu tersebut. Nah, itulah Ramadan. Maka kita sudah masuk ke dalamnya, tamu. Kita sudah merasakan hidangan-hidangan, yaitu yang disiapkan oleh tuan rumah, yaitu untuk memperbanyak amal ibadah kita. Makanya kata ulama, Ramadan itu kasyams, bagaikan matahari di antara bintang-bintang. Luar biasa ya, saya ulang. Jadi kata seorang ulama, Ramadan itu bagaikan matahari di antara bintang-bintang. Jadi kalau kita pahami bahwa begitu mulianya Ramadan tersebut, bintang-bintang yang lain itulah bulan-bulan yang lain. Kalau mataharinya adalah Ramadan. Kita ketahui bahwa bintang-bintang tersebut adanya di malam hari. Nah, ketika muncul matahari, ya, yang tentunya di siang hari, maka bintang-bintang itu menghilang. Ini menandakan betapa mulianya Ramadan, sehingga matahari itu bersinarnya menutupi bintang-bintang tersebut, sehingga kita berusaha bagaimana cahaya Ramadan ini yang digambarkan oleh seorang ulama tersebut, matahari, ya bagaikan matahari, kita ambil, ya kita tercerahkan, kita terterangkan lah gitu. Kita bisa merasakan upaya bagaimana meraih keutamaan Ramadan tersebut. Apa hadiahnya yang Allah berikan khususon kepada tamu ini? Memberikan hadiah lagi. Ya, tadi sudah disebut tamu kan Ramadan tadi, kemudian memberikan hadiah. Hadiah itu yang disebut dengan takwa. Rugilah seseorang, kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa min siyamihi, ya, saya ulang. Hadis kalau Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa min siyamihi illal atas wal ju'. Kata Rasulullah SAW yang artinya, begitu banyak orang yang saum, ya, begitu banyak orang yang saum, laisa min siyamihi, tidak mendapatkan saumnya, illa atas wal ju', kecuali atas ini adalah haus, dahaga, dan ju', lapar. Makanya kalau siang hari ini kajian kita lapar banget ya, cemberut aja terus dari tadi wajahnya. Nah, menandakan apa? Menandakan memang lapar. Nah, jangan sampai itu hanya kita dapat lapar dan haus saja. Rugilah kita. Ya, kita rugi kalau seperti itu. Tapi kita mendapatkan nilai takwa di hadapan Allah. Nah, bagaimana mendapatkan nilai takwa tersebut? Umar bin Khattab pernah ditanya, ya Umar, bagaimana menurutmu takwa tersebut? Nah, coba didefinisikan, coba dengarkan definisi takwa ini. Engkau berjalan di malam hari, di gelap gulita, kemudian dalam gelap gulita itu ada batu, ada jurang, ada lumpur. Apa yang kamu lakukan? Kata Umar kepada orang yang bertanya tersebut. Kata yang Umar ketika bertanya kepada seseorang tersebut yang menanyakan tentang takwa, kata orang tersebut, kata beliau menjawab, hati-hati. Nah, itulah takwa, ya, hati-hati. Maknanya ketika kita berhati-hati menjalani Ramadan ini dengan amal ibadah kita, dengan ketakwaan kita, dengan senantiasa beribadah kepada Allah, dan itulah kebaikan-kebaikan yang harus kita raih. Dan diantaranya apa? Mengisinya untuk meraih kehati-hatian tersebut, makanya kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya ada sebuah kitab
At-Tazawwudu bil Quran fi Ramadan. Ini kitabnya bagus banget. Ya. Kitabnya isinya adalah At-Tazawwudu. Tazawwudu itu bekal bil Quran, dengan bekalan Al-Quran fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau malam bulan Ramadan dia belajar ke Jibril. Ya. Karena bertemunya dengan Jibril di malam hari. Mungkin nggak siang Rasulullah seperti kita, tadi malam kita sudah begadang nih baca 5 juz, 1 juz, ataupun sholat malam 1 juz, 2 juz, 3 juz. Nanti kita balas dendam di siang hari. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di siang harinya baca Quran. Maknanya belajar malam hari, di siang hari baca Quran, ataupun sebaliknya. Kita berusaha untuk itu semua. Makanya kata Rasulullah SAW bahwa di dalam sebuah hadis disilakan Iqra'ul Quran fi sab'in fi sab'in, dalam 7 hari. Wala tazid ala dzalik, jangan bertambah, kata beliau. Itu di luar Ramadan, ya. Di luar Ramadan saja luar biasa para sahabat dicontohkan oleh Rasulullah membaca Qur'annya dalam 7 hari. Apalagi bulan Ramadan, ya. Makanya dari sinilah para ulama seperti Imam Syafi'i apa? Untuk memperbanyak baca Quran ataupun meraih ketakwaan tadi. Makanya bahasa takwa itu, ya, untuk meraih ketakwaan itu apa yang harus kita lakukan? Ya, banyak hal, diantaranya meraih ketakwaan itu dengan cara kita menjaga lisan, menjaga, kata Imam Ghazali, 5 panca indera, ya, mata, telinga, lisan, perut, ya, kemudian juga hati. Itu ketika mendapatkan itu tidak lain, kata seorang ulama, kita sering mendengar Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan, ataupun Imam Syafi'i menyampaikan, itu kuncinya adalah dengan baca Quran. Jadi wajar mereka berlomba-lomba baca Quran, satu hari itu khotam 30 juz, malam khotam 30 juz seperti Imam Syafi'i. Ya seperti itu. Karena memang itulah aslinya baca Quran, meraih ketakwaan itu di sana. Jadi lucu sekali kalau orang Ramadan nggak baca Quran. Gitu. Lucu sekali nggak khotam Quran, itu luar biasa. Tetapi ya tentu bagi orang yang sudah terbiasa lancar bacaan Qurannya, itulah diberikan kesempatan untuk khotam. Tapi bagi orang yang masih belajar, ya belajar nggak masalah. Para sahabat tim Hore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sekali lagi, mumpung masih ada 7 hari, kita sudah menjalankan 7 hari, masih ada 23 hari kurang lebih, harus kita kuatkan bersama Qurannya sehingga malah capek, ya, bahkan lelah. Nah, kalaulah dan bahagianya luar biasa. Kita melihat, maaf, misalnya ada orang bahagianya dengan menjadi seorang artis gitu, kemudian nyanyi atau apa, dia bahagia seperti itu. Padahal itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan itu, kata seorang ulama, inna sa'adata ala ta'atillah. Sesungguhnya kebahagiaan itu dalam ketaatan kepada Allah. Nah, baca Quran diantaranya. Jadi baca Quran ini menjadikan kita, mengantarkan kita kepada ketenangan hati, kelembutan hati, kebahagiaan hati. Bahagia yang hakiki itu bersama Al-Quran. Ya. Mustahil seseorang bahagia ketika jauh dari Al-Quran. Nggak mungkin. Ya. Saya bahagia. Toh bahagia mereka seperti artis Korea misalnya. Ya, banyak uangnya, wajahnya cantik, ganteng, tapi akhirnya bunuh diri. Stres. Ya. Nah, seseorang yang baca Quran pasti tenang hidupnya, walaupun mungkin butuh represi. Ya, sesekali mungkin jalan-jalan atau baca buku yang lain, tetapi dia sudah bahagianya luar biasa. Ya. Dan itu sudah dilakukan oleh para ulama
dan mereka bahagia-bahagia juga akhir hidupnya. Imam Syu'bah radhiyallahu anhu ya, bahwa akhir hayat hidupnya dengan tenang dan senyumnya. Ya, kita pernah mengambil riwayat Imam Syu'bah diceritakan oleh guru mulia Syekh Umar Al-Mirani Al-Kurdi Asy-Syafi'i. Beliau katanya di akhir hayat hidupnya dia memanggil saudara perempuannya untuk menghitung berapa kali khatam Qur'annya, dibuat sebuah catatannya. Ternyata kata Syekh Umar di dalam riwayat Syu'bah itu tersebut, Syekh Syu'bah mengkhatamkan Quran sebanyak 16.000 kali seumur hidupnya. Dihitung saja 16.000 kali berapa banyak tuh dalam sepekan khatam Qurannya. Pas sakaratul mautnya senyum, bahagia, tenang. Ya, karena berlama-lama dengan Al-Quran. Ya. Nah, kita tentu orang-orang yang bersama Al-Quran karena merupakan keluarga Allah. Kesempatan berlama-lama dengan Al-Quran, maka ambil kesempatan tersebut. Tapi jangan kita kalau ada kesempatan bersama Quran, habisin aja Quran. Ya. Dijungkir balikan bersama Quran itu. Tapi kalau ada nanti kita ada kesempatan yang lain, itu beda lagi. Jangan meminta kesempatan yang lain kalau di hadapan kita, di depan mata kita Al-Quran. Saya ulang sekali lagi ya. Jangan meminta kesibukan yang lain kalau di hadapan kita itu, di depan mata kita itu diberi kesempatan oleh Allah bersama bersibuk-sibuk dengan Al-Quran. Kita minta yang lain, Ustadz minta ini nggak bisa. Ya, ambil kesempatan itu dari Allah, bukan dari ustadznya, bukan dari gurunya. Tapi kesempatan kita bersama Quran justru itulah berlama-lama kesempatan, kita ambil itu kesempatan tersebut. Nah, itulah kesempatan yang Allah berikan. Ya, jangan minta yang lain selain Al-Quran. Ya, Masya Allah. Nikmat bersama Quran. Baik. Itu prolog yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga dia menjadi tadzkirah ya untuk kita bersama agar nikmat bersama Quran itu sesuatu yang sangat mahal. Ya, suatu sangat mahal nilainya seperti itu. Baik, silahkan materi, mungkin sedikit saja materinya ya. Kita bahas, yang penting prakteknya dimaksimalkan. Tadzkirah. Inna hadhihi tadzkirah. Tadi itu kita masuk ke materi huruf alif. Ya. Huruf alif berfungsi untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Berikut perinciannya. Jika sebelum alif huruf isti'la, maka alifnya dibaca tafkhim. Jika sebelum alif huruf istifal, maka alifnya dibaca tarqiq. Saya ulang. Jika sebelum alif huruf isti'la, maka alifnya dibaca tafkhim ataupun tebal. Jika sebelum alif huruf istifal, selain tafkhim, maka di alifnya dibaca tarqiq. Lanjut. Silakan. Berikutnya. Nah, contoh ya. Subhanallah. Ya. Abdullah itu tebal. Ya. Huruf lam berikutnya adalah huruf lam. Jadi sekali subhanallah tebal. Abdullah tebal. Seperti itu. Huruf lam asal dari huruf lam adalah bersifat tarqiq karena termasuk huruf istifal. Huruf lam dibaca tafkhim hanya pada lafaz Allah dengan dua ketentuan. Ya. Berada setelah huruf yang berharokat fathah, berada setelah huruf yang berharokat dhammah. Itu tebal. Ya, Allah lafzul jalalnya tidak subhanallah, tidak, tapi subhanallah, nallah, abdullah, abdullah. Seperti itu pengucapannya. Tidak subhanallah, abdullah, abdullah. Tidak, tapi tebal abdullah, abdullah. Terasa banget tebalnya itu. Itulah lafzul jalalah.
Adapun apabila lafaz Allah didahului dengan huruf yang berharokat kasroh, maka tetap dibaca tarqiq. Bismillah, tidak bismillah, tidak. Bismillah. Itu ya. Lanjut. Berikutnya. Huruf ro. Huruf ro tafkhim terjadi dalam 8 keadaan. Ro yang berharokat fathah, ro yang sukun sebelumnya berharokat fathah, ro sukun karena waqaf yang sebelumnya harokatnya berharokat selain huruf ya, dan huruf sebelum sukun itu huruf yang berhubungan dengan fathah. Ro yang berharokat dhammah, ro yang sukun sebelum ini ditalakikan. Nanti kalau kita talaki itu lebih enak ya. Saya contohkan talaki. Coba dibuka surat Al-Adiyat para pemirsa sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha. Silakan. Wal adiyati dhabha. Fal muliyati qadha. Falmughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Nah, perhatikan. Ya. Kemudian di ayat ketiganya fal mughira ro-nya berharokat fathah. Yang pertama tuh ro yang berharokat fathah dibaca tebal. Ya. Subah sebelumnya berharokat fathah. Berarti dibacanya tebal. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Jelas. Ro. Nah, huruf ro ini ya memang ada bab khusus di dalam matan jazari ya. Di antaranya dia mempunyai sifat kalaulah tasdid maka dia dibaca samar. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Apabila sembunyikanlah takrir kan hanya dimiliki huruf ro. Idza tushaddadu apabila tasdid. Contoh kita baca nir, tidak nir tapi nir rajim disembunyikan. Ataupun bismillahir tidak seperti itu tapi here. Tasdid dia tidak dibaca takrir, tidak tapi tebal ya. Nirrahim seperti itu kalau dia berharokat fathah begitu insyaallah. Terus berikutnya ro sukun yang sebelumnya huruf hamzah itu dibaca tebal juga ar. Ro sukun yang sebelumnya berharokat kasroh setelah huruf istilah yang terlihat berharokat kasroh. Contoh kita baca di surat apa itu tebal Al-Fajr. Contoh kita baca
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, tebal huruf ro-nya. Tidak ir, tapi irji'i karena dia hamzah wasol. Ya, sudah saya terangkan tuh. Ya. Ro sukun harokat ya yang wasol, ya itu dibaca tebal ro-nya. Ataupun ro tebal kapan lagi? Ketika ro sukun berhadapan dengan huruf istilah. Mir, sod, mir, tidak mir. Tapi mir, walaupun dia sebelumnya berharokat kasroh, tapi bertemu dengan huruf istilah, dibaca tebal. Mir, sod, tebal. Ya, itu dalam surah Al-Fajr. Nah, nanti bertalaki. Jadi kalau sudah bertalaki, insya Allah akan lebih mantap bacaannya. Ya, karena talaki itu tadi saya sampaikan kan ada Rasulullah SAW kalau malam yudrisu nabil Jibril ma'al Jibril. Kalau malam Ramadan itu beliau belajar bersama Jibril. Ya, kita belajar sama siapa? Nggak ada ya gurunya di rumah. Rasulullah saking mulianya diajar oleh Jibril. Bahkan di keterangan yang lain, Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu khotamnya di malam hari dan khotamnya di siang hari. Dan Imam Syafi'i mengikuti beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah kuncinya mengapa ulama Imam Syafi'i itu masyhur sedunia, karena setiap amalnya dilakukan mengikuti Rasulullah SAW. Kita selama ini mendengar, oh Imam Syafi'i khotam di siang hari dan di malam hari 2 kali dalam sehari selama Ramadan. Ternyata Rasulullah SAW melakukan itu. Tidak mungkin Imam Syafi'i melakukan tidak sesuai dengan Rasulullah. Tidak contoh. Ya, cuma masyhurnya dikatakan Imam Syafi'i yang melakukan, tapi yang melakukan itu adalah Rasulullah SAW. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terus bersemangat bersama Quran. Tidak pernah bosan-bosannya kita bersama Quran. Ya, kalau ada bosan-bosan sedikit, kita harus berdoa kepada Allah. Ya, mungkin itu adalah khutuwati syaitan. Kalau sudah masuk khutuwati syaitan, hati-hati. Kita langsung kembali kepada Allah. Ikhlaskan diri kita. Ya Allah, bantu hamba. Ya, kuatkan. Karena orang yang ikhlas dibantu. Santai aja kali. Nah, seperti itu mah biasanya kita harus memohon kepada Allah, ikhlaskan diri kita, mohon bimbingan banget kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah, diistiqomahkan bersama Quran. Ya, walaupun perlahan-lahan tapi kita berlama-lama bersama Quran, itulah kenikmatan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Bapak-bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan yang mau bertanya. Dek. Saya mau bertanya, silahkan dibuka mic-nya langsung. Ya. Saya bertanya boleh Bu Ira? Ya, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, banyak ilmu yang kita dapat hari ini yang bagi saya merupakan ilmu-ilmu baru, ilmu yang luar biasa pada hari ini Ustadz. Karena saya baru bisa baca Al-Quran, belum begitu lancar ya Ustadz. Cuman yang menjadi pertanyaan bagi saya, yaitu yang materi yang terakhir itu Ustadz, hukum ra. Tadi saya Ustadz mengatakan bahwa ra itu dibaca tebal apabila didahului sebelumnya dengan huruf hamzah wasal. Hamzah wasal ya Ustadz. Jadi saya belum bisa membedakan antara hamzah wasal dengan hamzah kata. Itu masalah bagi saya. Yang kedua Ustadz. Yang kedua masalah huruf isti'la. Huruf isti'la itu yang saya tahu itu ada 7 Ustadz. Kalau saya nggak salah nanti diingatkan kembali Ustadz.
yaitu khusyah Iya. dhaqit. Tapi tadi juga saya sampaikan dari Ustadz bahwa selain huruf istilah itu ada juga huruf-huruf yang lain yang tebal, yaitu huruf lam dan huruf ra. Apakah ini juga termasuk dalam huruf istilah? Itu aja Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik. Ya, silakan. Yang pertama, untuk hamzah wasl. Hamzah wasl itu kalau kita pahami, itu hamzah wasl itu hanya berada di awal kalimat. Seperti kita membaca surat Al-Fajr tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu kan di awal kalimat. Irji'i. Jadi hamzah wasl itu menyambungkan antara tanwin dengan huruf berikutnya. Ada hamzah. Seharusnya kalau kita lanjutkan juga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Karena kita suka berhenti di sana, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tetap saja walaupun berhenti berlaku tebal. Tadi kan turji'i kan otomatis tebal karena dia berlaku huruf dhammah gitu. Nah, tapi kalau diberhentikan tetap saja berlaku. Ada hamzah wasl. Hamzah wasl bertemu huruf ro sukun itu hukumnya tebal. Mufakham, tafkhim kalau istilah kita mah. Kalau istilah talaki kita mufakham, tebal. Itu Ibu ya. Jadi hamzah wasl. Kalau hamzah koto beradanya di tengah, di depan, di tengah, dan di belakang. Dibaca semuanya, nggak boleh nggak dibaca. Itu saja. Kalau berada di tengah nggak dibaca. Itu hamzah wasl. Makanya saya bilang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Nggak ada hamzah wasl dibaca. Padahal itu hamzah wasl. Kalau dilanjutkan, namanya wasl adalah menyambung, wasilah. Menyambungkan. Nah, itu namanya wasl. Paham Ibu ya? Nanti kalau pakai papan tulis lebih enak saya jelaskan. Yang kedua, apa itu tadi? Sebentar, Yang Ustaz. kedua, Ustaz, ya, sebentar. silakan. Ya. Tapi kalau di Quran, yang Utsmani itu katanya bisa ditanda dengan adanya tanda di atasnya di atas alif gitu ya. Tapi bagaimana dengan Quran Indonesia? Seperti kalau kita melihat itu alhamdulillah itu apakah ada baris sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin gitu Ustaz? Alhamdulillah. Sudah lama nggak pakai Quran Indonesia sebentar. Jadi hamzah wasl itu di Quran Utsmani kita ketemukan. Tapi kalau di Quran Indonesia itu hanya baris alif, baris lurus gitu aja, gitu. Jadi nggak tertulis hamzah wasl di sana Ibu. Begitu. Jadi kalau saran saya lebih baik menggunakan kalau lagi belajar maupun mulai belajar maupun sudah belajar, usahakan membaca pakai hamzah Utsmani. Quran Utsmani. Ya. Mushaf Utsmani. Nah, itu kita dapat ilmu banyak dari sana. Walaupun misalnya masih terbatas masih menggunakan saja nggak apa-apa, tetapi di sana kita tidak menemukan hamzah, bukan hanya hamzah wasl itu yang seharusnya bulatnya gini nih, up gitu ta. Seperti huruf shad kepalanya saja.
kepala shotnya aja ya Ustaz. Suaranya hilang. Ya. Ya. Jadi yang kedua berikutnya huruf isti'la itu ada 7. Ya. 7 tersebutlah yang memang masyhur di antara para ulama. Adapun dalam yang lain, ya, yang sering disebut huruf isti'la, kita ingat saja 7 tersebut. Yang tadi Ibu sebut sudah benar itu, Mas. Ya. So, bo, to, bo, a, ro. Nah, itu adalah huruf-huruf istilah. Allah, ko. Nah, itu huruf-huruf istilah. Gitu ya. Nah. Silakan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nirmala, silakan. Ibu Nirmala, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya cara membaca yang pertama ikhfa yang ya tanwin jumpa dengan fa. Yang kedua idgham yaitu tanwin jumpa dengan waw. Misalnya tanwin jumpa dengan fa, anfusakum. Anfusakum atau anfusakum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua basiran, waw di depannya, basirau, apa basirau atau basiran wa nadhira. Nih mohon penjelasannya Ustaz. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu perhatikan lisan saya ini. Ya. Dan gigi saya. Ya. Masih ada gigi saya. Jadi ini gigi seri 2 nih. Kemudian huruf fa, anfusahum, posisi maf'ul hurufnya kita pahami dulu. Gigi seri ini bertemu dengan bibir bawah ini, bagian dalam. Sini. Kata Imam Jazari, batn syifa, perutnya bibir. Nih. Sini nih. Jadi gigi seri ini bertemu dengan ini. Bibir bawah bagian dalam. Saya contohkan. Nah, kalau ingin mengucapkan nun mati ketemu fa, hadapkanlah itu. Temuin langsung. Nggak apa. Seperti yang saya contohkan sekarang nih. Anfusahum. Paham Ibu? Yang pertama? Oh iya. Yang kedua. Oh ya. Huruf nun mat, huruf tanwin bertemu dengan waw, langsung ke al-khayshum, ke ini, ke hidung. Temukan langsung. Basyirau wa nadhira, basyirau wa nadhira. Masuk ke hidung. Basyirau al-khayshum. Basyirau wa nadhira. Begitu. Paham? Ibu? Insyaallah paham. Nirmala? Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ya, begitulah perlunya talaki. Jadi pengucapannya jelas. Nah, mengapa saya bisa mencontohkan anfusahum tadi? Karena saya bertalaki. Nah, makanya bacaan kita ini bukan bacaan yang biasa-biasa saja, ya. Karena kita belajar bertalaki dan kita punya guru, jadi menyambung insya Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perlunya sandaran, namanya sanad. Bukan membanggakan sanadnya, tapi kita perlu nyambung bacaannya kepada
Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah a'lam. Begitu Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk pertanyaan saya batasi 2 orang. Berikutnya mungkin kita ke breakout room, tapi sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Kiai Haji Heri Saparjan Mursi atas materinya pada hari ini. Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan itu menjadi bekal kita selama di bulan suci Ramadan, menjadi bekal kita untuk menuntut ilmu ke depannya. Semoga Bapak Kiai Heri Saparjan Mursi dan keluarga besar Pondok Quran selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya breakout room. Pembagiannya untuk Ikhwan di room 1, untuk Ustadzah Robiah room 2, Ustadzah Evi di room 3, dan Ustadzah yang biasanya dengan Bu Dini tetap di room utama. Gimana Bunda Angke? Silakan, masing-masing boleh pilih ruangannya. Sebagian besar ada di ruang utama. Yang sudah saya kirim ke ruang 2 dan ruang 1, silakan pindah ke ruangan. Bu Angke, saya ruang berapa? Ruang utama ya? Ruang utama. Silakan di ruang utama. Jadi di sini aja. Tetap di sini ya. Bunda, saya di room 2, Bunda. Tolong, Bunda. Bunda Angke, saya di room 2, tolong, Bunda. Tinggal di join, Bu Maisarah. Udah saya taruh di room 2, tinggal join langsung. Saya di room berapa ya, Bun? Bu Yunilma di ruang utama. Bu Yunilma? Atau 1? Enggak, di ruang utama aja. Atau mau di room 2? Terserah, Bu Yunilma. Di mana aja, Bun? Saya taruh di room 2 ya. Bunda Angke masih ada laki-laki Davi. Harusnya dia di room 1. Gak apa-apa, silakan dimulai aja dengan Ustazah Robiah, tuh udah mulai mereka. Room 3 sepertinya nggak ada orang. Ustazah Evi pindah ke ruang utama aja ya. Di room 2 baru berapa orang nih? Baru 6 orang. Ya, 6 orang. Sisanya ada. Silakan dimulai aja yang di ruang utama, nggak apa-apa biar banyak. Ustazah Silvi, silakan. Sebelumnya suara saya terdengar, soalnya di sini lagi hujan. Kedengaran Ustazah? Ya, sangat jelas suaranya. Oh iya, alhamdulillah. Bismillah. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, bikhoir. Aifah Haloki. Alhamdulillah, khair juga. Anggap yang memungkinkan untuk on cam, boleh untuk on cam ya Bunda. Kita langsung aja mulai talaki di surat Al-Adiyat ya. Tapi sebelumnya Ustaz sudah mencontohkan ya di surat Al-Adiyat. Berarti ya, langsung baru 4 ayat. Oh, baru 4 ayat. Iya. Berarti kita langsung mulai aja dari ayat pertama lagi ya Bunda. Sebelumnya mari kita buka
talaki di siang kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teknisnya nanti saya bacakan dulu, baru nanti diikuti sama Ibu. Ya, boleh Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wal 'adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal Mughirati subha. Fa atharna bihi naqa'a. Fa'asarna bihi naqa'a. Fa wasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa Innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa Innahu li li hubbil hubbil khairi khairi lasyadid. lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Insyaallah. Tadi ada beberapa catatan ya ketika ditalakikan. Ada di huruf bo. Huruf bo ini memiliki sifat tebal. Kemudian di catatannya di huruf ro, fal muri ro, ro. Nah, jadi ketika ro-nya berharokat fathah itu harus ditebalkan ketika membaca huruf ro-nya. Fal muriyati subha. Nah, supaya tahu gitu ya letak kesalahannya, mungkin kita lanjut ke talaki satu-satu ya. Ya, boleh Ustaz. Ustazah. Boleh dimulai dari Ibu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati qadha. Fa'asarna naqa'a. Jam'a. Al insana li rabbih lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyadid.
Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Lamu bu'sira ma fil qubur. Wa khusira ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Untuk Ibu Dini, catatannya di yang pertama wal adiyati dhabha, huruf do itu posisi makhrajnya tepi lidah menempel ke gigi geraham. Do dan memiliki sifat tebal juga. Kemudian di ayat 7 wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu hu-nya dibaca 2 harokat. Kemudian juga tadi masih di huruf ro ya. Fa asarna. Nah, di ayat keempat ro sukun sebelumnya berharokat fathah itu harus ditebalkan juga. Fa asarna bihi naqa'a. Yang lainnya alhamdulillah sudah cukup bagus, tinggal tidak terburu-buru ya ketika membaca Al-Qur'annya dan lebih diperhatikan lagi untuk letak makhrajnya. Mungkin untuk selanjutnya cukup 3 ayat atau beberapa ayat aja ya biar kebagian semuanya. Ya gimana Bunda? Aja. Silakan yang lainnya. Enggak, tafadholi. Saya coba ya. Ustazah, saya coba ya. Oh iya, Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal muriyati qadha. Wal mughirati subha. Wa atharna bihi naq'a. Wa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Udah Ustazah? Ya cukup Bunda. Ya, syukran. Ya izin koreksi ya Bunda. Masya Allah bacaannya sudah bagus. Huruf-hurufnya dibaca jelas, cuman ada satu koreksi dari saya di ayat ke-6. Innal insana lirabbihi lakanud. Huruf kafnya ada mengeluarkan nafas, mengeluarkan udara. Untuk yang lainnya seperti bacaan-bacaan panjang pendeknya, tajwidnya juga sudah cukup bagus Bunda. Jadi maksudnya keluar udara di huruf K, kanu ya. gitu. K. Ya, K, iya. Karena K ini sifatnya hamas. Mas ya? Huruf-huruf hamas itu ada 10 ya. Ada fa, ha, sa, ha, ka, ko, so, sa, ka, ta. Nah, salah satunya ini huruf kaf. Huruf kaf ini termasuk yang mengeluarkan udara. Lakanud. Berarti yang saya paham selama ini Ustazah, K itu berlaku hamas ketika dalam keadaan sukun. Rupanya dalam keadaan berharokat juga berlaku ya. K, ya. Jangan ya, betul. Ya, betul. Syukran Ustazah, ilmunya luar biasa, Masya Allah. Bangga selanjutnya. Saya Ustazah coba. Bunda. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengar Ustazah suara saya? Iya, terdengar Bunda. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
Saya ulangi ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ya, Sadaqallah. insyaallah. Izin koreksi ya Bunda, untuk di ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi. Nah ini huruf kho-nya kurang keluar untuk makhrajnya tadi. Coba boleh diulang lagi Bunda di ayat ke-8-nya. Ayat ke-8, wa innahu ala dzalika. Wa innahu lihubbil khairi. Wa in yang kurang tadi huruf apa Ustazah? Huruf kho. Kho ya. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Susah Ya. Ustazah, itu yang saya belum bisa. Kha itu yang susah bagi saya. Karena huruf kho ini juga sifatnya mengalir dan mengeluarkan udara juga, sama seperti tadi huruf kaf ya, ada mengeluarkan udara juga, kho. Jadi malah jangan tertahan. Kalau tadi Ibu bacanya seperti tertahan ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Huruf kho ini keluar dari ujung tenggorokan, sama satu makhraj sama kho. Boleh diulang lagi Bunda? Baik. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Belum, susah. Masih ya, belum. selanjutnya di huruf ro. Nah, di huruf ro di wa husila ma fis sudur. Nah, ini ro-nya juga dibaca tebal. Ro-nya itu posisinya ujung lidah mengangkat ke langit-langit bagian atas. Wa husila ma fis sudur. Dur gitu. Jadi bukan wa husila ma fis sudur. Jadi ro-nya bukan seperti ro kita baca ro Indonesia gitu ya. Boleh diulang lagi mungkin Bunda di ayat 10-nya. Baik. Wa husila ma fis sudur. Iya. Insyaallah, barakallah. Ustazah, itu saja mungkin koreksinya yang lain. Terima kasih Ustazah. Ya, di ayat 11 itu bacanya 11 wakafnya ra-nya dibaca tebal. La khabi bir. Oh, kalau di sini la khabir itu tipis karena sebelumnya harokatnya kasroh. Jadi ro sukun sebelumnya harokat kasroh, ini dibaca tipis, la khabir bir. Kalau tadi yang di ayat 10 ya di ayat ayat 11 ada beberapa keadaan ya yang harus dibaca tebal, harus dibaca tipis. Kalau untuk yang dibaca tebal itu ketika ro berharokat fathah, domah, kemudian ro sukun sebelumnya harokat fathah, kemudian ro sukun sebelumnya harokat domah, kemudian juga ro-nya setelahnya huruf-huruf isti'la gitu. Kalau di sini posisi di ayat ke-11 ini ro-nya dibaca tipis, jadi la khabir. Ustazah, ketika kita membaca dalam keadaan kasrah, apakah takrirnya itu sama dengan takrir ketika baris di atas atau baris di bawah? Misalnya khabir, apa takrirnya itu lebih lama atau lebih jelas terdengar atau gimana, Ustazah? Oh, kalau untuk takrirnya tidak terlalu berlebihan, cukuplah khabir. Jadi karena tipis juga mungkinnya, jadi tetap ada takrirnya tapi tidak berlebihan. Beda dengan ro yang bertasydid gitu. Seperti kalau ro di surat An-Nas ya, syarri. Nah,
Kalau mi'syari itu karena roknya dia tasydid, kemudian sebelumnya juga harokatnya kasroh. Jadi ada dua keadaan, bisa dibaca tafkhim dan bisa dibaca juga tarkik. Yang pertama ditafkhimkan dulu, ditebalkan dulu, syar, karena dia ro tasydid, dan kemudian juga memang ada sifat takrirnya. Terus kemudian juga sebelumnya harokatnya kasroh, jadi ditipiskan, mi'syari, seperti itu Bunda. Kurang Kita lanjut lagi. Ustadzah, sebentar. Ini mau ditutup dulu YouTube-nya, siaran langsungnya. Nanti setelah ditutup, nanti dilanjutkan lagi. Ya. Bentar, saya tutup dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan Tahsin online pada hari ini sudah selesai dengan lancar. Saya mewakili panitia dan seluruh grup tim Hore mengucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لي